Cerita Fahmi yang ke Padang sudah usai. Karena Fahmi sudah balik lagi ke Jakarta. Namun kisah baper Fahmi dengan keluarga Una masih terus berlanjut untuk dikuak lebih dalam lagi dan bikin hati ini baper sekali mendengarnya. Bagaimana misteri baper itu sesungguhnya? Maka sebelum lanjut ke berita tersebut alangkah lebih baiknya mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan berita soal Fahmi dengan Una. Keduanya kini sudah semakin berani mengumbar beberapa adegan yang bikin hati para fansnya baper tingkat tinggi, bagaimana tidak baper? Wong keduanya sepasang sejoli yang memang lagi banyak fansnya. Muda tampan plus dengan muda cantik nan imut sekali. Siapa yang tidak tahu Una? Nama Una sudah lama tenar dan sudah memiliki ribuan fans di negeri ini bahkan bisa jutaan fansnya. Kini kedua sejoli yang sama-sama sudah mandiri itu merajut tali asih nan suci. Semoga saja keduanya segera ke pelaminan. Karena para fans Fahmi dengan fansnya Una sepertinya sudah tidak sabar lagi ingin melihat keduanya bersanding di pelaminan. Para fans keduanya sepertinya sudah tidak sabar ingin melihat idolanya bisa selalu bersama dan sehidup semati dalam naungan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Kini sepertinya para fans Fahmi dengan fansnya Una ingin melihat sang idola bisa segera menuju kantor KUA untuk mengesahkan hubungannya. Jika itu bisa segera terjadi maka sepertinya bakal ada lagi pernikahan megah semegah pernikahan yang diselenggarakan oleh Ria Ricis dengan Tengku Ryan. Pernikahan Fahmi dengan Una pasti bakalan kebanjiran para undangan dari orang-orang terhormat. Dan pastinya sebagian para fans bakal mendapat undangan untuk mengucapkan kata selamat dan doa-doa terbaik untuk kedua mempelai. Dan foto-foto prewedding bakal menghiasi headline surat kabar nasional. Nama Fahmi dan Una bakalan meledak dan booming di negeri ini. Nama pasangan fenomenal di awal tahun 2020. Semoga keinginan ini segera tercapai dan keduanya bisa menjalin hubungan yang diridai oleh Sang Maha Kuasa. Terlepas dari keinginan mulia di atas, kita melanjutkan beberapa fragmen dari Fahmi ke Padang. Dan kali ini khusus menceritakan beberapa part yang bikin hati baper atau berbunga-bunga. Karena memang hati manusia ketika melihat sesuatu yang indah gampang terhanyut dan ikut merasakan kesenangan yang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Kedatangan Fahmi ke Padang sungguh disambut dengan hangat sekali. Bukan hanya oleh Una sebagai empunya hubungan dalam hal ini. Oleh keluarga Una pun Fahmi diterima dengan hati terbuka dan pintu rumah yang selalu siap menerima Fahmi kapanpun saja. Baik malam maupun siang. Baik dalam keadaan terang benderang atau dalam keadaan gelap gulita. Karena Fahmi memang mungkin sudah masuk dalam kategori menantu idaman. Menantu yang bakal membawa anak perempuan ke arah yang lebih baik dan bahagia tentunya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Fahmi tampil dengan segudang harapan di dadanya. Dia memang anak yang baik dan bisa dipertaruhkan kredibilitasnya sebagai seorang artis dan integritasnya sebagai individu. Semoga penilaian ini tidak meleset dan Fahmi bisa membuktikan hal ini. Tidak berlebihan memang penyambutan keluarga Una terhadap kedatangan Fahmi ke rumah mereka. Karena memang Fahmi pantas untuk diperlakukan baik dan diberi penghormatan oleh mereka. Karena Fahmi datang dengan baik dan sopan. Dalam sebuah lirik bahasa yang indah kita disodorkan kalam-kalam indah dari hati yang sedang jatuh cinta. Malam ini masih seperti malam yang lalu. Aku menantimu dalam kidung rindu. Melukismu dengan jemari yang tak kenal waktu. Mengurai setiap untaian doa dalam sujudku. Terdengar lantunan rindu menyayat setajam belati pada gigilnya malam. Laksana penyair yang haus mengeja aksara dalam bait sajaknya. Rinduku menjelajahi rima tamsil dan umpama. Hingga rinaiku tumpah ruah membeku dalam aliran arus cintamu. Kepada angin yang berdesau membumbung ke angkasa. Telah kutebarkan ayat-ayat cinta yang memenuhi liang dada. Hingga menjadi rintik-rintik hujan yang menyapamu dan memberi kesejukan. Mengertilah sayangku, cinta ini tak sebatas semesta dan melampaui batas cakrawala. Ternyata demikian bunyi hati yang sedang merindu dan sedang menanti bertemunya dua wajah yang saling merindui antara Fahmi dengan Una. Jika Fahmi berkunjung ke Padang lagi maka ada beberapa rencana yang bakal membuat hati para fans keduanya baper lagi. Yaitu kedua orang tua Una bakalan mengajak Fahmi jalan-jalan dan menikmati beberapa tempat destinasi dan beberapa tempat wisata yang ada wahana permainan yang ekstrim. Dan katanya Una orang tuanya bakal membuat beberapa camilan yang siap menemani perjalanan Fahmi dengan keluarga Una. Sungguh enak jadi Fahmi bisa memiliki seorang yang spesial seperti Una dan bisa diterima di keluarga dengan sangat baik sekali. Narasi yang sering kita dengar adalah Fahmi dan Una masing-masing memiliki fans.
Dan setiap kepala manusia tentunya memiliki pola pikir yang tidak sama satu dengan yang lain. Berangkat dari fakta tersebut lahirlah yang namanya fans yang keluar dari barisan dan itu disebut haters. Meskipun terkadang haters itu bukan lahir dari fans memang muncul sejak dari awal karena ketidaksukaannya pada sang artis. Menyikapi para haters Fahmi dan Una tentunya berbeda-beda. Pun demikian dengan artis yang lain. Mereka semuanya memiliki cara dan strategi tersendiri agar dirinya bisa mentamingi dirinya dari serangan haters dan tidak memiliki dampak yang luar biasa ketika haters menyerang personalitinya dan keluarganya. Kedekatan Una dengan Fahmi tidak luput dari serangan para haters. Mereka berdua menjadi bulan-bulanan para haters yang tidak setuju dengan kedekatan keduanya. Una sebagai pendatang baru dalam dunia keartisan tentunya tantangan dan resiko lainnya masih sangat lugu. Dengan keluguan itu, Una akhirnya semakin dibully oleh para haters. Apalagi fans dari mantan Fahmi sebelumnya juga turut serta di dalamnya bahwa Una dengan Fahmi tidak cocok. Cocoknya masih tetap dengan Ratu. Nama Ratu selalu menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hubungan Una dengan Fahmi. Padahal Ratu dengan Fahmi sudah tidak ada hubungan lagi kecuali hanya sebatas pertemanan saja. Tetapi fans mereka masih tetap berharap keduanya bisa kembali lagi. Bahkan tidak sedikit fansnya Ratu yang ikut nimbrung di live-nya Una dan berkomentar kasar. Dan mengata-ngatain Una. Sikap fans yang seperti ini yang bisa mengganggu kelanggengan hubungan Fahmi dengan Una. Padahal berkata bijak itu amat sangat dianjurkan dalam tataran bersosial. Agar hadirnya kita tidak menyakiti orang lain dan tidak mengganggu hak orang lain dalam berinteraksi dengan kita. Namun sayang seribu sayang, zaman ini berkata bijak sepertinya sangat langka sekali. Lisan ini dengan sangat mudah mengata-ngatain orang lain yang tidak satu selera dengan kita. Dan Una menjadi korban dalam konteks ini. Apa yang diinginkan mereka para haters dengan menyerang Una? Jawabannya adalah agar Una menjauhi Fahmi. Mereka tidak senang mereka berdua memiliki hubungan melebihi pertemanan. Mereka berharap Fahmi tetap bisa kembali lagi kepada Ratu. Sebab menurut mereka Fahmi itu cocoknya hanya dengan Ratu. Bukan dengan Una. Dalam satu kesempatan Una mengungkap kegelisahan hatinya pada Fahmi bahwa dirinya merasa takut untuk berbicara yang romantik dengan Fahmi karena menurutnya dirinya dibully. Kurang lebih begini kalimat Una di saat itu. Aku tidak mau lagi ngomong kayak ginian sama Fahmi, karena sering dikatain. Ujarnya dengan wajah sedikit memelas.